障碍权重进位。Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 24073140. Bila saya akan membuat video observasi mengidentifikasi komponen pada mobil Suzuki S-Trail. Baik, saya akan menjelaskan pada komponen ECU. Ini adalah ECU berfungsi untuk menerima pengelolaan data dari speed sensor ABS. Ya, kita akan lanjut pada sensor ABS. Ini adalah sensor ABS untuk mendeteksi kecepatan pada setiap putaran setiap roda. Nah, sensor ini mengirim data ke ECU ABS. Nah, sensor ini terpasang pada setiap roda-roda pada sistem mobil ABS ini. Yalah, ini adalah sensor pada sistem komponen ABS. Di sini ada terletak pompa hidrolik ABS yang berfungsi untuk mengembalikan tekanan minyak rem yang telah dikurangi dan menjaga tekanan hidrolik tetap stabil saat ABS bekerja. Sistem ini digabungkan dengan modulator ABS. Nah, yang berfungsi untuk mengatur tekanan minyak rem pada masing-masing roda dan berisi katup solenoid pada pompa hidrolik ini, dan dia menyalakan proses ABS sesuai perintah ECU. Selanjutnya ada kabel pengikat pada sistem ABS yang diharuskan kepada ECU yang menghubungkan seluruh komponen ABS. Fungsinya menyalurkan sinyal listrik dan data dari sensor ECU ke aktuatornya. Baik, di sini ada komponen master silinder yang berfungsi untuk mengubah gaya tekanan pada rem menjadi tekanan hidrolik, dan dia juga menyimpan minyak rem ke sistem ABS dan diteruskan ke kaliper rem. Di belakang master rem ada komponen master rem berfungsi untuk mengatur pedal pada pegas rem. Master rem berfungsi membantu memperbesar gaya tekan pada pedal rem dan membuat pedal rem lebih ringan saat diinjak, dan saat bekerjanya supaya lebih ringan. Inilah saya akan menjelaskan cara kerja pada sistem ABS. Sensor kecepatan roda mendeteksi putaran roda dan data dikirim ke ECU. Nah, itu saja mengidentifikasi pada komponen pada sistem ABS. Mari kita lanjut ke sistem selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pada sistem EPS, yaitu Electronic Power Steering. Itu saya akan menjelaskan cara kerja pada EPS. Yang pertama, pengemudi memutar setir dan sensor mendeteksi torsi, dan ECU mengolah data dari sensor torsi dan kecepatan pada kendaraan. ECU mengendalikan motor listrik yang ada di pada bawah itu, dan motor memberikan bantuan tenaga ke rem ion steering. Lalu sehingga roda bisa dapat hingga ECU memberikan ke motor listrik, dan meneruskan ke rem ion steering, sehingga ketika pengemudi memutar setirnya supaya rodanya terasa lebih ringan dan lebih stabil ketika dikemudi oleh. Saya akan menjelaskan satu persatu pada komponen EPS. Yang ini setir. Setir berfungsi untuk memutar kendali roda pada pengemudi. Baik, saya akan lanjut ke motor listrik. Pada
EPS. Oke. Ini adalah komponen motor listrik yang berfungsi untuk menyumbarkan tenaga bantuan pada sistem EPS. Motor DC tanpa sikat dan dikontrol oleh ECU sesuai kebutuhan bantuan pada pengemudi. Inilah saya akan mengidentifikasi pada sensor EPS. Nah, karena mengidentifikasi pada sensor EPS sedikit ribet. Fungsi pada sensor komponen EPS adalah untuk menyalurkan tenaga dan mengirimkan ke ECU. Baik, kita akan lanjut ke komponen right hand pinion steering dan sudah dibongkar oleh mekanik. Ini dia komponen pinion steeringnya yang berfungsi untuk mengubah gerakan putar menjadi gerakan lurus, menggerakkan roda depan ke kiri dan ke kanan, dan meneruskan gaya dari motor ke roda. Baik, saya akan melanjutkan ke ECU. Ini ECU-nya sudah dibongkar. Untuk ECU pada EPS yang berfungsi dari otak dari sistem EPS, mengolah data dari sensor, menghitungi besar bantuan tenaga kemudi dan mengendalikan motor listrik yang memiliki fungsi mendiagnosis kerusakan pada sel diagnosis tersebut. Izin Bang, saya ada tugas observasi disuruh sama dosen. Dari mana? Dari kampus UNP Bang. Universitas Padang. Padang. Tentang apa? Ini nama mata kuliahnya teknologi elektronik Bang. Menanyakan tentang sistem airbag, sistem EPS, dan sistem EPS Bang. Jadi yang dipakai mobil itu tadi Suzuki tadi mencari apa kayak komponen-komponennya kayak airbag, kemudian airbag, ABS gitu. Iya. Oh, sekarang lagi mau wawancara. Iya Bang. Oh, baik. Izin Bang, Iya. kenalkan diri dulu Bang. Ah, Izin, nama saya Muhammad Yusuf dan nama Bang siapa? nama saya Irwan Syah. Oke lah, melanjutkan pertanyaan yang di awal Bang Iya. tentang airbag. Oh, airbag. Baik. Yang pertama, apa pemicu utama yang membuat airbag bisa terjadi kecelakaan? Untuk pemicu utama yang membuat airbag gantung udara jadi kecelakaan, yang pertama kan di airbag itu kan mempunyai sensor. Jadi sensor airbag itu akan mendeteksi perlambatan kecepatan yang sangat ekstrim. Jadi secara mendadak sensor ini mengirim sinyal ke infilator. Saat infilator menerima sinyal dari sensor tadi untuk memicu reaksi kimia yang cepat menghasilkan gas nitrogen. Jadi sehingga kantung udara mengembang dalam hitungan detik. Itu penyebabnya. Iya, gara-gara sensor yang mengirim sinyal ke infilator. Infilator itu di mana letaknya Bang? Kalau Bagian untuk mana? infilator itu di bawah setir. Di bawah setirnya Bang. Oke Bang. Paham, Bang. Pertanyaan yang kedua pada airbag Bang. Iya. Apakah airbag memiliki masa kadaluarsa atau masa berkalanya untuk diservis Bang, diganti? Untuk kedaluarsa pada airbag, yang pertama pada mobil modern produksi tahun 2000-an ya, setahu saya ke atas airbag dirancang untuk bertahan seumur hidup. Jadi airbag ini kalau tidak ada kecelakaan, airbag tidak boleh tidak diganti. Jika sensor mendeteksi kecelakaan, airbag kayak pecah gitu, Ya Bang. itu harus diganti. Itu Jadi kalau tidak ada kecelakaan nggak harus diganti. Ya Bang. Iya. Tuh. Bang, ini pertanyaan yang kedua tentang sistem ABS. Iya. Bagaimana cara kerja ABS ketika mobil kita bisa dikendalikan saat mobilnya berfungsi ngerem? ABS
saat mobil direm mendadak gitu. Iya bang, benar bang. Kan di ABS itu kan ada sensor ABS ya. Iya bang. Nah, namanya kan ABS. Jadi Iya, kan ada sensor sensor ABS. ABS. Nah, Iya bang. sensor ABS ini mendeteksi jika ada roda berhenti berputar mengunci saat direm. Nah, jadi komputer langsung mengurangi tekanan pada rem pada roda tersebut secara otomatis, lalu menjepitkan lagi dalam hitungan mendetik. Jadi proses saat menjepit ini membuat roda tetap berputar dan sedikit, sehingga setir masih bisa dikendalikan untuk menghindari rintangan. Jadi kayak gitulah kira-kira. Oh gitu bang. Kalau di bengkel ini ada enggak ganti sensor ABS bang? Oh, Benar, sering. Sering bang? Sering. Kunci sensor ABS, tapi kita nggak ada yang jual, kita beli di pesan. Kan ganti sensor ABS itu kan buka roda, lalu buka apanya buat 10 itu, buat 10 di dekat apa, di dekat kenekel namanya tuh. Ya. Nah, buka di atasnya ada soket, jadi dari soket langsung ke ABS, sensor ABS. Jadi ini gantinya tuh kayak mobil apa, kayak mobil apa tuh, apa itu namanya yang kalian apa tadi? Suzuki. Ya Suzuki tadi. Pertanyaan selanjutnya pada ABS bang. Iya. Boleh nggak mengocok rem pada sistem ABS tuh bang? Rem dikocok pada sistem ABS. Ya. Oh, mau lihat nggak boleh kayak dikocok, nggak boleh. Karena mengocok rem sistem ABS akan mengacaukan komputer ABS. Jadi ABS membaca putaran roda. Cara menggunakannya rem ABS yang benar adalah yang pertama menginjak pedal rem sedalam dan jadi lalu biarkan sistem komputer yang melakukan tugas mengocokkan rem secara otomatis. Jadi komputer yang mengocok secara otomatis, kita hanya menginjak sedalam-dalamnya mungkin. Berarti dari sistem komputer. Iya, Bang. komputer yang akan mengocok. Karena dia udah pakai sensor ABS. Iya, ya, Bang? karena pakai sensor ABS. Kecuali nggak ada sensor ABS, boleh dikocok-kocok. Oh, iya, Enak iya. kocoknya tuh. Benar, Bang. Iya. Oke, pertanyaan yang bagian ketiga bang, tentang sistem EPS atau di power steering bang. Oh, elektronik steering ya. Iya, Bang. Apakah EPS memerlukan perawatan rutin atau seperti pergantian oli atau cairan khususnya gitu bang? Kalau untuk EPS tidak perlu karena sistem yang sepenuhnya bertenaga elektrik dan steering. Jadi sehingga berikut perawatan cairan maintenance. Berbeda dengan sistem hidrolik yang lama, wajib diganti oli power steeringnya secara berkala. EPS tidak menggunakan oli sama sekali. Di perawatan EPS cukup berfokus pada menjaga kondisi aki alternator agar suplai listrik tetap stabil. Kalau boleh tahu pada mobil Innova pakai EPS nggak bang? Mobil Innova pakai. Oke, Bang. Kalau kapasitas olinya berapa? Kapasitas oli Innova, oli apa? EPS -nya, Bang? EPS nggak pakai oli, yang pakai oli power berarti steering. oh iya. Ini yang power steeringnya bang. Iya, power steering yang pakai. Jadi untuk kapasitas yang power steering itu kayak biasanya tabung setengah liter itu yang Setengah kecil. liter. Itu kekentalan olinya berapa tuh bang? Kalau untuk kekentalannya kurang tahu juga. Atau juga bang? Iya. Karena kita kan di kadai, jadi nggak ada apanya. Ya. Kekentalan. Kalau misalkan pakai oli transmisi, mesin atau karbon, yang cocok yang mana bang? Kalau buat jalanannya bang? Misalnya kita mendesak ya, Iya mendesak bang. oh kita boleh pakai oli transmisi. Transmisi bang. Iya, oli transmisi. Berarti transmisi itu kekentalnya Sama kayak kekentalan oli apa? pada power steeringnya Iya, bang. pada power steering. Terima kasih atas bantuan jawaban dari pertanyaan tentang operasi pada sistem ABS, EPS, dan NP bang. Ya, baik, sama-sama. Semoga ilmunya Di ya itulah. Semoga ilmu yang dapat abang sampaikan ke saya bermanfaat untuk masa depan untuk saya nanti bang. iya sama-sama. Sukses selalu ya. Terima kasih banyak bang. Terima kasih juga bang ya. Audio Jungle.